Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagas dan Ibu Naya selaku dosen mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Yang terhormat Kak Salsabila Rahma selaku asisten dosen. Perkenalkan, nama saya Magfira Ahda Amalia dengan NIM 19921-195. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil poster saya yang berjudul Analisis Fasilitas Pejalan dan Lahan Parkir di Jalan Ledjen Suprapto, Kabupaten Subang. Berikut merupakan lampiran poster yang telah saya buat. Yang pertama yaitu gambaran umum wilayah. Pada analisis kali ini saya mengambil lokasi tinjauan di Jalan Ledjen Suprapto, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Panjang ruas jalan yang saya tinjau yaitu sejauh 350 meter dari titik A ke B, dengan titik A sebagai pos polisi Pasar Pujasera dan B sebagai Tugu Pasar Pujasera. Lebar jalan total pada ruas ini yaitu sekitar 10 meter dan lebar jalur aktifnya 5 meter. Luas wilayah Kelurahan Cigadung sendiri bernilai 3,55 km persegi dengan jumlah penduduknya 21.037 jiwa per tahun 2018. Klasifikasi jalannya jalan kolektor primer berdasarkan RT RW Kabupaten Subang tahun 2011 sampai 2031. Jalan ini berada di area perdagangan Pasar Pujasera, salah satu pasar tradisional di Kota Subang yang didirikan pada tahun 1980. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan dari lokasi tinjauan. Yang pertama yaitu penggunaan trotoar sebagai lapak berjualan oleh para pedagang PKL sehingga pejalan kaki atau pedestrian sulit untuk melintas. Yang kedua yaitu lahan parkir roda 4 dijadikan lapak berjualan PKL. Seperti terlihat pada gambar, terdapat marka jalan untuk parkir kendaraan roda 4 namun digunakan para PKL untuk mendirikan kios berjualan mereka. Yang ketiga yaitu bahu jalan digunakan sebagai lahan parkir, sehingga mengakibatkan penyempitan bahu jalan. Dari hasil observasi yang dilakukan, dihasilkan grafik seperti pada gambar, yaitu PKL menggunakan sekitar 62,7% dari lahan parkir dan hanya 37,3% saja yang digunakan sebagai parkir kendaraan. Selanjutnya yaitu kondisi ideal versus faktual. Menurut keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, kondisi ideal lahan parkir di jalan kolektor satu arah ditentukan sebagai berikut. Dengan lebar parkir mobil idealnya 2,5 meter, faktualnya banyak diisi PKL. Lebar parkir motor idealnya 0,7 meter, faktualnya banyak diisi PKL. Ruang parkir efektif idealnya 5,3 meter, faktualnya kurang dari 5,3 meter. Ruang manuver mobil idealnya 4,6 meter, faktualnya kurang dari 4,6 meter. Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan sudut parkir 60 derajat, satuan ruang parkir atau SRP mobil penumpang, dan parkir pada badan jalan. Sedangkan menurut SE Menteri PUPR nomor 02/SE/M/2018 tentang perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki trotoar jalan kolektor primer ditentukan sebagai berikut. Arus pejalan kaki idealnya 60 pejalan kaki per menit, faktualnya kurang dari 60 pejalan kaki per menit. Curb idealnya 0,15 meter, faktualnya bervariasi. Jalur fasilitas idealnya 0,9 meter, faktualnya tidak ada. Lebar efektif idealnya 2-2,75 meter, faktualnya 1,5 meter. Bagian depan gedung idealnya 0,35 meter, faktualnya tidak ada. Dan dimensi total idealnya 3,5-4 meter, faktualnya hanya 1,5 meter. Untuk konsepsi terdapat 4 poin. Yang pertama, pasar dirombak dan dibangun sedemikian rupa sehingga bisa lebih banyak menampung kios-kios. Yang kedua, menjadi pusat pertokoan dan perdagangan di Kota Subang karena lokasinya di pusat kota. Yang ketiga, tempat perputaran ekonomi yang aktif. Dan yang keempat, sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Untuk gagasan solusi yang bisa diterapkan, yang pertama, penyediaan lahan khusus food court untuk PKL yang berjualan makanan dan minuman agar penertibannya bisa lebih efisien. Yang kedua, dilaksanakan proyek pembangunan pasar. Yang ketiga, pengecatan kembali markah jalan agar penggunaannya lebih maksimal. Yang keempat, penyediaan lahan parkir terpisah. Dan yang kelima, penambahan lebar trotoar dan jalur fasilitas agar pedestrian bisa melintas dengan aman dan nyaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.